Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478202. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang Cisco Packet Tracer pada lab 3.4.6 di modul 3 dengan judul labnya itu adalah Configure Valence and Trunking. Jadi kita akan mengkonfigurasi valence dan juga mode trunking pada lab kali ini. Nah, di sini ada topologinya seperti ini dan ada addressing table-nya. Jadi punya IP address-nya masing-masing ya. Dan di sini ada objektifnya tentunya. Mungkin kita bisa langsung mulai aja. Oh ya, tak lupa ada completion-nya di sini masih 0% karena belum kita lakukan konfigurasi. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita langsung lanjut sini ya. Di instruction di part 1, build the network and configure basic device setting. Kita akan membangun jaringan dan konfigurasi mengkonfigurasi perangkat-perangkat dengan konfigurasi yang dasarnya ya, gitu. Dan step pertama kita akan disuruh buat network atau jaringan melihat dari si topologinya. Kalau kita lihat di sini itu disuruh klik and drag both switch S1 dan S2 ke rack. Jadi S1 itu di sini ya. Ini S1 rack itu ini kan. Ini 1 2. Nah, ini S1, S2 sudah kita pindahkan. Selanjutnya, ini kalau kita baca di sini, klik and drag both PCA dan juga PCB. Kita akan tarik PCA, PCB ke table ya. Ini PCA, PCB. Ya benar. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan jaringan tersebut dengan kabel strike. Jadi kita cari kabel strike. Ini ya kabel strike dari kita lihat topologi nih. S1 itu ada di F6. Jadi kita ke S1 nya dulu deh. F6 itu sebelah ini ya. Sambungkan ke PCA. Selanjutnya dari S2 ke S1 itu sama-sama di F01. Ya udah. Itu dari S2 itu F18 ya. Ke PCB. Nah, setelah kita sambungkan antara kedua kabelnya, benar nggak? S2 itu bisa 18. Oh, ini baru nyambung. Oh, ini baru nyambung. Setelah kita sambungkan dengan kabel strike ya, kita akan mengkoneksikan konsol kabel dari PCA ke S1. Jadi kita nyalain dulu nih PC-nya biar enak. Dan juga si switch-nya kita nyalain. Oh, dia nyala sendiri ya. Konsol kabel aja langsung ya. Kalau belum nyala berarti nanti nggak bisa dikonekin. Tapi kayaknya udah nyala untuk ininya, si switchnya. Jadi ini konsol kabel ya. PCA berarti port RS232 ke S1 nya kita cari port konsol. Gak ada ya kalau di situ. Berarti inspect inspect rear berarti klik kanan pada S1, inspect rear. Jadi kabel konsol lalu sambungkan. Otomatis bakal tersambung. Kita lakukan langkah tersebut di PCB sekarang. Inspect rear console. Nah, oh belum.
Ntar kita lihat divisi belum. Nah ini baru udah. Selanjutnya kita akan konfigurasi basic setting dari kedua switchnya lewat kabel konsol atau lewat PC yang sudah disambungkan kabel konsol tadi ya. Jadi sini kita harus ke desktop tab dulu. Kita mulai dari PC A dulu ya. Ke desktop tabnya. Selanjutnya kita bakal gunakan terminal. Lalu oke. Di sini kita akan mengkonfigurasi dari si switchnya. Kita enable dulu, kita nyalain. Setelah routernya nyala, kita bakal setting sesuai ketentuan yang ada di sini nih, kayak ada passwordnya, lalu enable-nya, lalu password untuk LAN VTY-nya, dan lain-lain. Kita akan mengikuti ketentuan dari hal-hal tersebut. Juga apa sih namanya, hostname-nya juga diubah ya. Berarti kita ke configure terminal pertama, lalu kita ubah namanya hostname. Kalau ini kan berarti kita lagi setting S1 kan, kalau di PCA berarti S1. Terus enable secretnya itu kelas, yang kelas ya. Terus konsol passwordnya itu ada di, kita login ke line konsol 0 dulu, lalu di sini bakal login. Oh salah, berarti password dulu. Passwordnya kasih Cisco kalau nggak salah ya. Login, exit. Selanjutnya kita bakal ke line VTY 04 ya. Dan di sini kita bakal kasih password yaitu Cisco juga sama. Baru login, exit, terus disuruh untuk mengenkripsi dari passwordnya. Jadi untuk enkripsi password itu perintahnya service password encryption ya. Nah kalau kita lihat di completion ini udah berjalan sekitar 20% ya. Kalau kita lihat cek resultnya di assessment items ini udah ada yang keconteng sebagian. Karena kita tadi di S1 berarti ini udah ada S1 yang keconteng. Tinggal binder MOTD nya belum kita kasih ya. Berarti S1 ini kita kasih binder MOTD apa ya kalau di sini? Bebas. Oh ini. Ini kita kasih bacaan ini ya, unauthorized access is prohibited untuk binder MOTD nya. Nah setelah itu kita bakal konfigurasi dari si IP addressnya, karena di sini disuruh ngisi ya. Oh enggak disuruh ngisi. Oh disuruh di VLAN 99 kita bakal konfigurasi IP addressnya. Kalau kita lihat di addressing table itu S1 tuh punya IP address 1.11 ya. Jadi langsung aja kita masuk ke interface VLAN 99. Oh ini VLAN. Oh sorry. Sebelum kita kasih IP address, jadi kita harus kayak urutan gitu lah. Sebenarnya bisa kalau mau lengkap. Namun kita disuruh buat VLAN dari VLAN 10 dulu. Jadi VLAN 10 harus kita buat dulu. Namanya itu adalah operation ya, kalau di ketentuannya. Operation ya. Selanjutnya kita buat VLAN 20 dengan nama name parking lot. Diperhatiin ya huruf besar kecilnya. Selanjutnya kita ke VLAN 99 name management, lalu ke VLAN 1000
namanya adalah native, lalu N. Nah setelah itu kalau kita cek di checkers rule pada switch 1 itu udah dikonfigurasi sebagiannya ya. Di bagian VLAN sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita bakal konfigurasi di bagian port face Ethernet ya, kalau di E1. Kalau kita baca ketentuannya lagi, di sini kita harus melakukan hal yang sama di S2, berarti kita harus buat VLAN-VLAN-nya juga, dan juga salah, konfigurasi dasarnya ya. Enable configure, baru hostname-nya S2, nama nggak kira-kira? Nambah, lalu enable, kita ke atas dulu, kita bakal setting dengan settingan yang sama, lalu ke enable secret class, selanjutnya ke line console 0, passwordnya Cisco, lalu login, exit, selanjutnya ke line PTY 04, passwordnya sama masihan Cisco, lalu login dan exit, lalu terakhir itu ada service password connection. Dah. Oh ya, banner MOTD nya belum. Banner MOTD step. Kita kasih bacaan yang sama dengan banner di switch 1. Setelah banner MOTD nya diatur, kita diharuskan untuk membuat VLAN-nya ya. VLAN 10 name operations, VLAN 20 namesnya parking lot, lalu VLAN 99 dengan namanya management. Terakhir ada VLAN 1000 dengan nama VLAN-nya yaitu name native N. Nah ini udah selesai untuk konfigurasi pada switch kedua ya. Untuk VLAN-nya ya, atau untuk VLAN-nya udah selesai semua. Selanjutnya kita bakal pindah untuk mengkonfigurasi dari si port-portnya. Jadi kan di sini, di pada VLAN 1 nih ya, di switch 1 kita tuh diharuskan untuk masuk ke interface Ethernet 0/6 ya. Lalu kita setting portnya tuh untuk mode akses yang nantinya bakal dipasangin VLAN 10 ya, switch port akses VLAN 10. Nah setelah itu kita bakal masuk ke interface VLAN 1. IP address, kita copot dulu IP addressnya, lalu exit, lalu interface VLAN 99, lalu kita isi IP addressnya itu adalah 192.168.1.11 sesuai ketentuannya 255.255.0. Selanjutnya adalah N. Nah setelah kita sampai di sini kita bakal mengulangi hal-hal tersebut atau konfigurasi tersebut di PCB
yang mengarah ke S2 seperti itu. Nol 6 support mode akses VLAN 10, terus kita ke exit interface VLAN 1, terus 0 IP address buat nyopot IP address yang ada di VLAN 1. Lalu kita bakal isi yang exit dulu. Kita bakal isi yang ada di VLAN 99. Nah, IP addressnya kita sekarang pakai yang 1.12 dengan subnetnya /24 ya. Lalu seperti ini, enter. Setelah kita end, kita lihat lagi di assessment items. Pada switch pertama itu udah di sebagian, yaitu di phase Ethernet 0/6 yang sudah kita atur ya, dan kita harus mengulangi langkah-langkah yang ada di phase Ethernet 6 tadi ke phase Ethernet yang lainnya dia. Kalau kita lihat di sini ada 11 sampai berapa nih? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi kita diharuskan untuk mengkonfigurasi 23 port yang ada di masing-masing switchnya. Jadi dari switch A dulu, berarti masuk ke konfigurasi terminal ya. Phase range phase Ethernet 0/11 sampai berapa nih? Kita lihat dulu sampai 23 ya. 23 gini. Oh ya, bisa. Habis itu kita ketikkan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN. Ini VLAN-nya pakai yang 99. Oh enggak, bukan. Oh ini ya, ini lanjutannya. Lanjutannya benar ya. N aja langsung. Nah, kita bakal konfigurasi yang sama di PCB. Interface range Ethernet 0/11 sampai 23, switchboard mode akses VLAN 99. Nah, sudah berjalan sekitar 80%. Langkah selanjutnya apa nih yang masih kurang? Oh, di phase Ethernet 1 dan juga phase Ethernet 11 untuk S1 ya. S2 nya 118. Jadi kita harus satu-satu untuk ini 0/11 ya, 0/11. Jadi untuk sini konfigur terminal dulu. Set pos VLAN 99. Apakah dia mau? Oh, tetap nggak mau ya ternyata. Akses VLAN-nya belum di phase Ethernet 0/11. Kira-kira kita cari dulu kekurangannya.
Dia nggak mau ngebaca dari si VLAN 99 yang ada di Ethernet 0/11 ya. Soalnya kan tadi kita sudah setting di bagian PCA switch mode akses dan juga aksesnya VLAN 99 ya, sama dengan port-port lain. Mungkin kita ganti akses VLAN-nya aja ya. Switch port akses VLAN 11 kali ya, 10 kali ya. Oh, nama nih. Berarti kita salah ngasih VLAN pada port 11 tuh. Dan juga di port 21 kalau nggak salah tadi ya. Di port 11 udah ya, 21 juga kayaknya 10, soalnya ini ada yang beda-beda gitu. Ya, menjadi 83%. Kali ini di bagian S1 itu sisa Ethernet 1 ya, dynamic mode dan juga native LAN-nya belum. Oh iya. Dan juga terakhir startup config untuk di switch yang pertama. Kita bahas lagi lewat PCA. Kali ini kita akan atur pada apa sih namanya tadi yang di sini tadi, Fast Ethernet satunya ya. Kita bakal atur itu, kalau yang lainnya udah bisa semua. Sisa yang itu, dan kalau yang di S2 ini masih lumayan banyak. Jadi nanti kita bakal ikutin secara perlahan. Exit. Jadi kalau yang di mana tadi port yang pertama ya, berarti kita masuk ke interface Ethernet 0/1 switch port mode akses. Kira-kira mau nggak? Modenya mau nggak ya? Nggak mau dia. Berarti kalau nggak salah yang di sini tuh terang ya, mode terang. Oh ya, mau tuh dia. Lalu switch ports terang native, namanya tuh native VLAN kan. Nama VLAN-nya tuh native VLAN 10. Gini gak sih? Oh sorry, bukan VLAN 10 tapi VLAN 1000. Coba kita lihat di Ethernet 1. Nah, sudah tercentang semua, yang artinya di switch pertama sudah kita lakukan konfigurasi secara sukses ya. Tinggal di startup config, ini gampang, ini tinggal N aja, lalu copy running config startup config, yang artinya dia ini bisa nyimpan konfigurasinya lah ya, agar si konfigurasinya itu tersimpan. Selanjutnya kita bakal konfigurasi yang ada di switch kedua nih.
apa aja. Oh, ini sama, VSThread 018 juga sama. Dan terakhir startup config-nya ya, berarti exit dulu, interface VSThread 018 dulu kita atur. Switch port akses VLAN 10 ya kalau nggak salah, 8 nih, 18 nih. Kita lihat aja berapa. Oh ya, nambah menjadi 88 ya. Selanjutnya exit interface face ethernet. Aduh, banyak. 01 yang dimana nantinya itu bakal diisi oleh native VLAN dari VLAN 1000 juga ya, dengan mode ini tuh terang. Server terang, udah terang native VLAN 1000. Sudah 90%, kira-kira apa nih yang kurang? S2 udah, untuk VSThread 011 tinggal di config startup config ya. Nah, udah 92%. Terakhir ada di mana nih? Kayaknya di PC semua ya. Ya benar kali, di S1 dan juga S2 ini sudah selesai konfigurasi. Terakhir tinggal PCA dan PCB. Itu buat ngasih IP aja itu ya. Kita bisa lihat di addressing table PCA itu ini. IP konfigurasinya tuh 192.168.10.3. Sampai sama. Gateway-nya itu ada di 10.1. Kita X aja, lalu X, dan kompresinya bertambah menjadi 96. Selanjutnya di PCB kita akan konfigurasi hal yang sama, 19.10.4. Nah ini benar, dan gateway-nya 10.1. Seharusnya ini dari 100% ya, dan lab kali ini sudah 100%. Sepertinya cukup untuk video kali ini. Sekalian bisa lihat di check result, di assessment items, ada checklist semua yang artinya udah berhasil konfigurasinya dan juga completionnya sudah 100%. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.